Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita masuk kembali ke dalam pelajaran kimia dan kita lanjutkan bab 2 dalam materi kita pada hari ini adalah lanjutan dari struktur atom. Nah, sebelumnya kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan sekalipun kita masih bertemu secara daring, tetapi ibu berharap ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Dan harapan ibu, kalian tetap sehat. Kita semua tetap sehat ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang partikel dasar penyusun atom. Kemudian bagian B nanti kita akan masuk ke nomor atom dan nomor massa. Ya. Nah, baiklah, kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu partikel dasar penyusun atom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu, sudah mendengar bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih mempunyai sifat atom unsur tersebut. Nah, ternyata di dalam atom itu masih terdapat lagi partikel-partikel atau bagian-bagian dasar penyusun atom. Dari beberapa penemuan para ahli yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di dalam atom itu, ya seperti yang ibu tunjukkan ini, ada inti atom, dan di dalam inti atom itu ada proton dan ada neutron. Sedangkan elektron itu ada di luar inti atom dan dia bergerak mengelilingi inti atom di lintasannya seperti gambar berikut ini ya. Jadi atom itu terdiri partikel-partikel dasar penyusun atom itu ada elektron, ada proton dan ada neutron. Sekali lagi, proton dan neutron itu ada di inti atom sedangkan elektronnya ada di luar inti atom. Ya. Elektron itu ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Joseph John Thomson melalui eksperimen dengan menggunakan tabung sinar katode. Ya, pada ini kita lihat tabung sinar katodenya. Thomson menggunakan dua plat logam sebagai elektrode atau sambungan listrik. Ini kita lihat ya sambungan listriknya. Kemudian elektrode negatif itu disebut katode dan elektrode positifnya kita sebut dengan anode ya. Tekanan gas dalam tabung ini dapat diatur melalui pompa hisap dan gas dalam tabung akan berpijar dengan warna tergantung jenis gasnya. Jika tekanan dalam gas ini diturunkan atau dikurangi, maka daerah di depan katode ini akan menjadi gelap, tetapi bagian tabung di depan katode ini akan berpendar dengan warna kehijauan. Perpendaran ini disebabkan oleh radiasi dari katode menuju anode. Ya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan sifat-sifat sinar katode. Yang pertama, sinar katode itu merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat. Sinar katode itu memiliki sifat cahaya dan sifat materi. Sinar-sinar katode itu merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode, dari negatif menuju ke kutub positif. Dan sinar katode itu tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrodenya. Kemudian, sinar katode itu bermuatan negatif, sehingga dalam medan magnet dan dalam medan listrik itu dibelokkan ke kutub positif. Ini bisa kita lihat dalam layar ya. Ini layar. Nanti sinar katode itu tegak lurus dari katode ke anode, kemudian dia akan dibelokkan. Ya, dibelokkan, ini terlihat dalam layar. Menuju ke kutub positif. Nah, sinar katode ini disimpulkan bermuatan negatif dan yang kita sebut dengan elektron. Ya. Kemudian selanjutnya,
Pada tahun 1908, Robert Andrew Millikan menggunakan percobaan yang disebut dengan percobaan tetes minyak Millikan, maka diperolehlah muatan elektron itu sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Atau muatan elektron itu disederhanakan diberi tanda minus 1. Ya. Nah, itu muatan untuk elektron. Kemudian partikel lain yang ada di dalam atom adalah proton. Tadi kita sudah tahu ya, proton itu terdapat dalam inti atom. Proton itu ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode atau yang disebut dengan tabung Crookes. Seperti ini dia ya. Nah, dari sini, dari hasil penelitian ini diperoleh sifat-sifat sinar anode itu bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Kemudian sifat sinar anode itu merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Perbandingan E per M tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Nah, sifat sinar anode berikutnya adalah ukuran partikel sinar anode itu bergantung pada jenis gas dalam tabung. Muatan proton atau muatan sinar anode itu sama dengan positif 1 atau 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, semakin besar massa partikel sinar anodenya, semakin sukar untuk dibelokkan. Ini sifat-sifat sinar anode. Ya. Kemudian selanjutnya proton. Proton itu diberi lambang 1P1. Proton ini oleh Ernest Rutherford. Ya. Ernest Rutherford ini melakukan penembakan lempeng emas. Kita lihat ini lempeng emasnya ditembak dengan partikel sinar alfa. Partikel sinar alfa ini bermuatan positif melalui plat timbal, kemudian melalui balut timbal atau timah hitam, ditembakkan ke lempeng emas. Kita lihat gambar ke bawah. Ini misalkan lempeng emas yang sudah ditunjukkan atom-atom pada lempeng emas ini. Berkas-berkas partikel sinar alfa itu yang ditembakkan itu, kita lihat ada yang diteruskan, ini yang garis lurus ya, diteruskan, tetapi ada juga beberapa yang tidak diteruskan, tetapi dia kita lihat ya, ini partikel sinar alfa, kemudian dipantulkan kembali. Ada juga partikel sinar alfa berikutnya dibelokkan. Ya, dari sini kenapa bisa hal ini terjadi? Pada percobaan tersebut kita lihat ya, ada partikel sinar alfa yang diteruskan atau menembus lempeng emas, ada sebagian kecil dibelokkan, seperti yang Ibu sebut gambarkan tadi ya. Ini menunjukkan bahwa partikel yang dipantulkan ini itu mengenai inti atom. Berarti inti atom itu bermuatan positif. Ya, kenapa? Partikel sinar alfa bermuatan positif, mengenai inti atom yang bermuatan positif maka dia akan dipantulkan. Sedangkan yang diteruskan itu melewati ruang kosong. Yang dibelokkan itu berarti mendekati inti atom. Ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1930 dan pada tahun 1932 ditemukanlah oleh James Chadwick bahwa di dalam atom itu juga ada partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi, bersifat netral dan tidak bermuatan atau disebut dengan neutron. Ya, sekarang kita perhatikan ya pada tabel ini kita lihat ya, partikel elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, masanya itu 0. Tadi kita sudah lihat ya, karena partikel elektron ini sangat kecil masanya dibandingkan proton dan neutron, maka massa elektron itu diabaikan atau dianggap 0. Oke, muatannya itu tadi sudah kita katakan disederhanakan menjadi minus 1. Nah, lambangnya ini ada terbalik sedikit, nanti anak-anak Ibu tolong diperhatikan, diganti dia ya. Jadi
Lambang elektron itu adalah -1E0. Jadi ini nanti kita pindahkan ke atas ya. Oke, proton itu ditemukan oleh Goldstein. Goldstein ini ya. Oke. Massa proton itu adalah 1 SMA, kemudian muatannya itu diberi tanda positif 1. Jadi lambangnya itu adalah 1P1. Ini kita ke ataskan nanti ya, Nak. Ini salah tempat dia. Neutron itu ditemukan oleh James Chadwick. Massanya juga 1. Muatannya itu tadi sudah kita katakan bahwasanya neutron itu partikel tidak bermuatan atau netral. Ya, jadi lambangnya adalah 0N1. Ini kita taruh ke sini. Itu dia ya. Oke, demikianlah tentang partikel penyusun atom ya. Sekarang kita masuk ke nomor atom dan nomor massa. Kita masuk dulu bagian nomor atom, nomor massa, dan notasi unsur. Untuk bagian 4 dan kelima ini nanti akan kita bahas berikutnya. Oke, kita masuk dulu ke bagian yang disebut dengan nomor atom. Apa itu nomor atom? Nomor atom itu sama dengan jumlah proton atau nomor atom menunjukkan jumlah proton. Pada atom netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Tadi kita katakan proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif. Jadi pada atom netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron supaya dia netral. Nah, sedangkan pada ion, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton dikurang muatan, ya, atau sama dengan nomor atom dikurang muatan. Pada kation, kation itu ion positif. Jumlah proton itu lebih besar dari jumlah elektron atau jumlah muatan positifnya lebih besar dari jumlah muatan negatifnya. Sedangkan pada anion atau ion negatif, itu jumlah proton lebih kecil dari jumlah elektron. Ya, itu dia kalau kation dan anion. Sekali lagi, kation itu ion positif, berarti jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektron. Pada anion itu ion negatif, maka jumlah protonnya itu lebih kecil dari jumlah elektron. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor massa. Nomor massa itu diberi lambang A. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi secara keseluruhan, massa atom itu hanya ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutron. Walaupun ada elektron di dalamnya, tetapi karena massa elektron itu sangat kecil, maka massa elektron itu diabaikan. Jadi penentu massa suatu atom atau yang disebut dengan nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron atau nomor atom ditambah jumlah neutron. Oke, sekarang kita lanjutkan. Notasi atom, secara keseluruhan notasi atom itu digambarkan seperti ini. Ya, ini yang Ibu tunjukkan ini ya. X itu merupakan lambang unsur, Z itu menunjukkan nomor atom, A itu menunjukkan nomor massa atau massa atom. Oke, kita coba ke contoh ya. Nah, kita ambil contohnya unsur fluorin. Fluorin lambang unsurnya F. Oke, nomor atomnya 9. Nomor massanya 19. Nah, pertanyaannya misalnya, berapa jumlah proton? Gitu ya. Dalam atom fluorin, berapa jumlah protonnya? Tadi sudah kita katakan ya, nomor atom sama dengan jumlah proton. Berarti kalau nomor atomnya 9, maka jumlah protonnya 9. Berapa jumlah elektronnya? Nah, pada atom F yang netral atau fluorin yang netral, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu 9. Jumlah proton 9, jumlah elektron 9. Karena dia atom netral ya. Kemudian nomor massa. Nomor massa itu 19 pada atom fluorin ya. Maka
Berapa jumlah neutronnya? Tadi kita katakan nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau nomor atom tambah jumlah proton. Maka jumlah neutron, jumlah proton ditambah jumlah neutron itu adalah nomor massa. Sekarang berapa nomor jumlah neutronnya? Berarti nomor massa dikurangi nomor atom, atau nomor massa dikurangi jumlah proton, yaitu nomor massanya 19, jumlah protonnya atau nomor atomnya 9. Maka jumlah neutronnya adalah 19 kurang 9, ya sama dengan 10. Jadi pada atom fluorin, jumlah protonnya 9, jumlah elektronnya 9, jumlah neutronnya 19 dikurang 9, yaitu 10. Oke, bisa paham ya anakku ya? Nah, sekarang kita coba lihat contoh berikutnya. Pasti ini lebih cepat karena ini sangat murah ya. Kita ambil contoh kedua, yaitu atom natrium. Atom natrium itu nomor atomnya 11, ini Z-nya, ini A, nomor massa ya. Nomor atomnya 11, berarti jumlah protonnya 11. Karena pada atom natrium yang netral, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron, berarti 11. Ya. Nah, kemudian nomor massa. Nomor massanya 23. Berarti berapa jumlah neutronnya? Ya, jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurang jumlah proton, atau nomor massa dikurang nomor atom, yaitu 23 dikurang 11, yaitu 12. Jadi pada atom Na, jumlah proton 11, jumlah elektron 11, dan jumlah neutronnya adalah 12. Nah, demikian untuk nomor atom, nomor massa, dan notasi atom. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan menentukan jumlah proton, elektron pada ion. Ya, Ibu rasa untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk selanjutnya Ibu akan berikan tugas untuk mengerjakan tugas-tugas pada buku mandiri. Nanti akan Ibu kirim pada Google Classroom ya anakku. Sampai sekian, selamat belajar. Tetap semangat.